Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, Ibu harap kalian semua dapat selalu sehat ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu Jihan. Hari ini kita akan belajar secara online bersama. Nah, Ibu harap meskipun kita belajar secara online dan tidak tatap muka, kalian tetap selalu bersemangat untuk menuntut ilmu dan belajar bersama. Begitu anak-anak ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, yaitu mencuci tangan pakai sabun, kemudian memakai masker, dan juga menjaga jarak dari kerumunan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke anak-anak, nah Ibu akan bertanya, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, betul ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai penggunaan kata tanya pada sebuah kalimat tanya. Coba Ibu ingin mengulas kembali, ada berapa kata tanya? Ya, ada 6 ya kata tanya itu, atau bisa kita singkat dengan adik Simba. Yang pertama ada ya apa, kemudian ada di mana, kemudian ada juga kapan, kemudian apa lagi? Siapa, kemudian apa lagi? Di mana, dan juga bagaimana. Nah, semuanya itu ada 6 kata yang dapat digunakan untuk menanyakan sesuatu pada sebuah kalimat tanya. Nah, anak-anak, kata tanya sendiri kan ada 6. Yang pertama itu kata apa? Kata apa digunakan apabila kita akan menanyakan atau ingin menanyakan tentang sesuatu hal. Kemudian kata di mana kita gunakan apabila kita ingin menanyakan tempat. Kemudian kata kapan kita gunakan apabila kita akan menanyakan waktu. Kemudian kata bagaimana digunakan apabila kita membutuhkan suatu penjelasan. Kemudian kata mengapa kita gunakan apabila kita membutuhkan sebab akibat dari suatu hal. Nah, kemudian kata siapa apabila kita menanyakan tentang seseorang atau orang. Untuk hari ini kita akan belajar yaitu tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, dan subtema 4 yaitu merawat tumbuhan. Nah, hari ini mata pelajaran yang akan kita pelajari ada bahasa Indonesia dan juga PPKN. Nah, Ibu punya video pembelajaran untuk kalian simak bersama ya. Coba kalian simak baik-baik video pembelajaran tersebut ya. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 6, subtema 4, muatan pelajaran PPKN. Menyebutkan aturan merawat tanaman di sekolah. Ada berbagai jenis tanaman di sekitar kita. Misalnya, di sekolah. Tanaman tersebut harus kita rawat. Semua siswa wajib merawat tanaman. Siswa tidak boleh merusak dan menginjak tanaman. Siswa pun tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berikut adalah aturan dalam merawat tanaman. Aturan yang pertama, menyiram tanaman secara rutin. Kedua, memberi pupuk secara teratur. Ketiga, memotong daun yang terkena hama. Dan yang keempat, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Menjelaskan tata tertib di sekolah. Setiap aturan di sekolah pasti memiliki manfaat. Tata tertib sekolah merupakan aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Berikut adalah contoh tata tertib yang ada di sekolah. Yang pertama, siswa memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Kedua, siswa datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Ketiga, setiap hari Senin, siswa wajib mengikuti
upacara bendera. Keempat, semua warga sekolah wajib memelihara dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Mempelajari manfaat aturan di sekolah. Adanya aturan membuat semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Manfaat yang didapatkan dengan adanya aturan adalah hidup kita menjadi disiplin. Berikut adalah contoh aturan di sekolah dan manfaatnya. Aturan datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Manfaatnya, siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Kemudian, aturan menyiram tanaman di dalam pot. Manfaatnya, tanaman tumbuh dengan subur. Menyapu kelas, manfaatnya kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Menghapus papan tulis, manfaatnya kegiatan belajar menjadi lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Mengatur rak buku di kelas, manfaatnya buku-buku menjadi tertata rapi. Nah, bagaimana anak-anak video pembelajarannya? Apakah menyenangkan? Ya, anak-anak, dari video pembelajaran tersebut kita dapat mengetahui ya, ternyata banyak sekali tata tertib dan aturan yang harus kita laksanakan selama di sekolah. Ada apa saja tadi di video? Ya, baik itu merawat tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sekolah, menjaga kebersihan. Nah, anak-anak, tata tertib sendiri merupakan aturan yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, termasuk guru maupun siswa, semuanya harus melaksanakan tata tertib yang sudah diatur oleh sekolah. Tujuannya apa? Supaya kita disiplin ya, disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai warga sekolah. Contohnya itu, kita datang tepat waktu atau datang sebelum bel berbunyi dan tidak terlambat. Kemudian kita berseragam ke sekolah, kemudian menjaga kebersihan sekolah dengan melaksanakan piket, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian juga kita bisa melakukan upacara bendera. Semuanya merupakan tata tertib yang diatur oleh sekolah. Sekarang coba kalian perhatikan di lingkungan sekolah kalian, apakah terdapat tumbuhan atau hewan? Ya, tumbuhan ataupun hewan semuanya merupakan makhluk hidup. Untuk itu, kita harus bisa menjaga tumbuhan tersebut dan hewan tersebut. Bagaimana sih cara untuk merawat dan menjaga tumbuhan? Yaitu dengan cara menyiram tumbuhan tersebut, kemudian dengan cara memberikannya pupuk, kemudian membersihkan apabila daunnya terkena hama, dan yang terakhir menempatkan tumbuhan di tempat yang terkena sinar matahari. Bu, kenapa tumbuhan harus ditempatkan di sinar matahari? Terkena sinar matahari karena tumbuhan tersebut memerlukan cahaya matahari untuk membuat makanan. Selain air, tumbuhan juga membutuhkan cahaya matahari agar dapat membuat makanan, agar dapat terus tumbuh dan Nah, anak-anak, sekarang Ibu sudah mempunyai gambar ya. Nah, manakah gambar yang menunjukkan mengenai aturan merawat tumbuhan atau tanaman kita? Ya, betul ya. Gambar ini menunjukkan aturan yang harus kita lakukan apabila kita merawat tumbuhan. Nah, kemudian Ibu juga punya gambar. Manakah gambar yang menunjukkan sikap mentaati tata tertib yang ada di sekolah? Ya, betul ya. Ini merupakan contoh gambar yang mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan ya anak-anak. Ibu harap kalian tetap selalu semangat belajarnya. Dan sekarang coba kalian mengerjakan modul yang sudah Ibu
Coba buat ya anak-anak. Dapat dipahami? Ya, tetap semangat. Pembelajaran hari ini dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.